Dunia shinobi lahir dengan perang dan bertahan hidup dengan kebencian. Anak-anak tidak tumbuh untuk bermimpi, mereka tumbuh untuk bertarung. Kesepian, kehilangan, dan dendam. Di tengah sistem yang dingin itu, lahir seorang anak tanpa keluarga, tanpa pengakuan, tanpa tempat di dunia yang ia bela. Inilah kisah tentang Uzumaki Naruto. Naruto Uzumaki lahir pada malam yang tidak pernah benar-benar dilupakan oleh desa Konoha. Sebuah malam ketika teror Kyuubi mengubah desa yang damai menjadi lautan api. Dalam kekacauan itu, orang-orang dewasa tidak melihat seorang bayi yang baru lahir. Mereka hanya melihat satu-satunya solusi untuk bertahan hidup. Minato Namikaze, Hokage keempat, memahami bahwa keputusan yang ia ambil malam itu akan menyelamatkan ribuan nyawa, tetapi juga menghancurkan satu kehidupan sejak awal dan trauma seluruh desa ke tubuh seorang anak yang bahkan belum mengerti arti dunia. Naruto tumbuh tanpa mengetahui alasan pasti mengapa orang-orang membencinya, tetapi ia merasakan dampaknya setiap hari. Tatapan dingin, pintu yang ditutup perlahan saat ia mendekat, bisikan yang berhenti mendadak ketika ia lewat. Semuanya membentuk lingkungan di mana seorang anak belajar bahwa keberadaannya adalah masalah. Tidak ada orang tua yang membangunkannya di pagi hari, tidak ada suara yang menanyakannya apakah ia sudah makan, dan tidak ada tangan yang menyambutnya ketika ia pulang. Di apartemen kecil tempat ia tinggal menjadi saksi bisu kesepian yang terus berulang, hari demi hari tanpa perubahan. Dalam kondisi seperti ini, Naruto tidak tumbuh menjadi anak pendiam, melainkan menjadi anak yang berisik, keras, dan sering dianggap mengganggu. Kenakalannya bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan bahasa paling sederhana yang ia miliki untuk berkata bahwa ia ada. Setiap coretan di patung Hokage dan setiap teriakan di jalan adalah upaya untuk memancing perhatian di dunia yang menolak mengakuinya. Orang-orang dewasa melihatnya sebagai masalah tanpa pernah bertanya mengapa seorang anak harus berteriak begitu keras hanya untuk diperhatikan. Ketika Naruto mulai bersekolah di Akademi Ninja, ia berharap dunia akan berubah, tetapi kenyataannya justru semakin memperjelas posisinya sebagai anak buangan. Ia tertinggal dalam pelajaran dan sering gagal dalam teknik dasar dan menjadi bahan ejekan teman-temannya. Para guru, sadar atau tidak, memperlakukannya dengan jarak aman, seolah takut terlalu dekat dengan sesuatu yang mereka anggap berbahaya. Di tengah semua itu, Naruto mulai membangun mimpi yang tampak mustahil bagi semua orang kecuali dirinya sendiri, menjadi Hokage. Bukan karena ia memahami tanggung jawab jabatan itu, tetapi karena ia percaya bahwa hanya dengan posisi tertinggi itulah ia bisa dipaksa untuk diakui seluruh desa. Masa kecil Naruto adalah rangkaian hari yang hampir tidak pernah berubah. Bangun sendirian, menjalani hari dengan kegagalan dan ejekan, lalu pulang ke apartemen kosong. Namun, justru dari rutinitas yang menyakitkan inilah terbentuk tekad keras kepala yang kelak menjadi ciri khasnya. Naruto belajar bertahan, bukan karena ada yang mengajarinya, tetapi karena tidak ada pilihan lain selain terus hidup di dunia yang menolaknya. Memasuki masa Akademi Ninja, Naruto mulai berinteraksi lebih intens dengan sistem yang seharusnya membentuknya menjadi shinobi. Namun, pada kenyataannya justru memperjelas jarak antara dirinya dan dunia di sekitarnya. Di ruang kelas, ia duduk di antara anak-anak yang sebagian besar memiliki keluarga. Sementara Naruto
datang hanya dengan keberanian palsu yang ia bangun untuk menutupi rasa minder yang terus tumbuh. Ia sering tertinggal dalam pelajaran, bukan karena bodoh tetapi karena tidak pernah memiliki fondasi. Tidak ada orang yang membimbingnya di rumah, tidak ada yang mengulang pelajarannya bersama, dan tidak ada yang peduli apakah ia mengerti atau tidak. Kegagalan Naruto dalam menguasai teknik dasar seperti Bunshin no Jutsu menjadi simbol dari masalah yang lebih besar. Ia berusaha keras tetapi selalu salah arah. Setiap kali ia gagal, tawa dan ejekan teman-temannya semakin memperkuat keyakinan bahwa ia memang tidak diharapkan untuk berhasil. Sistem pendidikan ninja melihat hasil, bukan proses, dan Naruto adalah contoh sempurna dari murid yang prosesnya tidak pernah diperdulikan. Dalam kondisi ini, Naruto mulai membangun mekanisme bertahan hidup berupa sikap sok percaya diri, suara keras, dan perilaku menjengkelkan. Semua itu adalah lapisan perlindungan agar dunia tidak melihat betapa rapuhnya ia sebenarnya. Di tengah lingkungan yang dingin itu, muncul satu sosok dewasa yang perlahan mengubah arah hidup Naruto, Iruka Umino. Iruka bukan guru sempurna, ia juga membawa luka masa lalu karena orang tuanya tewas akibat serangan Kyuubi. Namun, justru dari luka yang sama itulah ia mampu memahami Naruto. Iruka memilih mendekat, bukan sebagai pengawas, melainkan sebagai manusia. Ia melihat Naruto bukan sebagai wadah monster, tetapi sebagai anak yang kesepian dan kebingungan. Momen pengakuan pertamanya kepada Naruto datang bukan melalui prestasi, melainkan melalui kegagalan dan kesalahan terbesar. Ketika Naruto mencuri gulungan penyegel karena ditipu Mizuki, ia sekali lagi berada di posisi terendah, diburu, disalahpahami, dan hampir dijadikan kambing hitam. Namun, disinilah Iruka mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Ia melindungi Naruto dengan tubuhnya sendiri, secara harfiah dan simbolis. Untuk pertama kalinya dalam hidup Naruto, ada orang dewasa yang berkata ia tidak salah karena dilahirkan, bahwa keberadaannya tidak perlu ditebus dengan penderitaan. Pengakuan Iruka bukan hanya membuat Naruto lulus akademi, tetapi memberi sesuatu yang lebih penting, yaitu identitas. Naruto mulai memahami bahwa menjadi ninja bukan sekedar tentang kekuatan, melainkan tentang diakui sebagai manusia. Ikat kepala ninja yang ia terima bukan hanya tanda lulus, tetapi simbol bahwa ia akhirnya memiliki tempat, sekecil apapun itu, di dunia shinobi. Pembentukan tim 7 membawa Naruto ke fase baru yang penuh benturan. Ia tidak pernah berhenti mencoba, bahkan ketika tidak ada jaminan hasil. Konflik Naruto dengan Sasuke sejak awal bukan sekedar persaingan biasa, melainkan benturan dua bentuk kesepian yang berbeda. Keduanya saling membenci, sekaligus saling mencerminkan. Masih belum ada yang cukup dewasa untuk menyadarinya. Dalam setiap latihan dan misi awal, Naruto belajar bahwa kekuatan bukan datang dari bakat semata, tetapi dari keinginan untuk tidak kembali ke titik nol dan kesepian absolut yang pernah ia rasakan. Setelah keluar dari batas aman desa Konoha, Naruto benar-benar memasuki dunia shinobi yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Misi pengawalan Tazuna ke negeri ombak menjadi contoh nyata bagi sistem desa yang sering memanipulasi risiko demi kepentingan politik dan ekonomi. Bagi Naruto, misi ini bukan sekedar tugas pertama di luar desa, melainkan peralihan simbolis dari dunia latihan menuju dunia nyata. Ketika kemunculan Zabuza Momochi di tengah kabut tebal menjadi pengalaman horor pertama bagi Naruto. Zabuza tidak memperkenalkan dirinya dengan teriakan atau ancaman, melainkan dengan kehadiran yang sunyi dan mematikan. Untuk pertama kalinya, Naruto menyadari bahwa gelar ninja tidak menjamin moralitas. Dunia shinobi dipenuhi orang-orang yang dibentuk untuk membunuh, lalu dibiarkan hidup dengan konsekuensi psikologis yang tidak pernah diperdulikan. Haku hadir sebagai
sebagai kontradiksi paling menyakitkan. Di balik wajah lembut dan tutur kata yang halus, Haku menyimpan loyalitas mutlak kepada Zabuza. Namun, melihat dengan jelas bahwa Haku bukan bertarung karena kebencian, melainkan rasa terima kasih dan kebutuhan akan arti hidup. Kesadaran ini menghantam Naruto secara personal. Sepanjang hidupnya, Naruto juga mendambakan satu hal yang sama, sementara Haku menyerahkan seluruh eksistensinya demi satu orang, yaitu Zabuza. Pertarungan di jembatan negeri ombak menjadi titik patah emosional Naruto. Ketika Haku mengorbankan diri untuk melindungi Zabuza, Naruto tidak hanya melihat kematian, tetapi kehancuran masa depan seorang anak. Amarah yang muncul bukan sekedar luapan emosi sesaat, melainkan bentuk kesadaran akan kebrutalan sistem yang menciptakan situasi seperti ini. Kata-kata Naruto kepada Zabuza bukan retorika, melainkan dakwaan moral terhadap dunia shinobi. Tangisan Zabuza di akhir hidupnya menjadi bukti bahwa mereka yang dianggap monster masih memiliki sisa kemanusiaan yang terkubur di dalam hatinya. Saat kembali ke Konoha, Naruto tidak benar-benar kembali sebagai anak yang sama. Dunia yang ia impikan kini tercemar darah dan kehilangan. Namun, alih-alih runtuh, tekad Naruto justru mengeras. Ia mulai memahami bahwa mimpinya menjadi Hokage tidak cukup jika hanya didasari keinginan untuk diakui. Kepergian Sasuke dari Konoha meninggalkan kekosongan yang tidak bisa ditutupi oleh kemenangan apapun. Bagi Naruto, kegagalan membawa Sasuke pulang bukan sekedar kekalahan misi, melainkan kegagalan menjaga satu-satunya ikatan yang ia anggap sebagai keluarga. Sejak hari itu, Naruto tidak lagi berlari demi pengakuan. Ia berlari untuk satu tujuan yang jauh lebih berat, menepati janji yang ia buat pada dirinya sendiri dan Sakura. Saat Akatsuki bergerak bukan sebagai organisasi jahat tanpa arah, melainkan sebagai kumpulan manusia yang dibentuk oleh perang, pengkhianatan, dan kegagalan desa besar yang menjaga keseimbangan. Setiap anggota Akatsuki adalah hasil dari dunia shinobi yang gagal menyembuhkan lukanya sendiri. Mereka bukan anomali, mereka adalah produk yang tersakiti karena keadaan. Kematian Jiraiya menghancurkan titik penopang terakhir Naruto. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan seseorang yang benar-benar percaya padanya tanpa syarat. Rasa duka itu tidak berubah menjadi amarah membabi buta, melainkan menjadi keheningan yang panjang. Naruto mempertanyakan segalanya. Makna menjadi ninja, tujuan kekuatan, dan apakah dunia ini layak diperjuangkan jika terus melahirkan korban yang sama? Jawaban itu datang bersama Pain. Pain tidak menyerang Konoha untuk menang. Ia datang untuk membuktikan sebuah ide bahwa dunia hanya akan memahami penderitaan jika mereka merasakannya sendiri. Kehancuran Konoha bukan sekedar serangan fisik, melainkan penghakiman terhadap sistem yang membiarkan kebencian diwariskan. Dalam dialog antara Naruto dan Pain, untuk pertama kalinya dunia shinobi dipaksa menatap cermin. Naruto tidak menyangkal rasa sakit. Ia mengakuinya, namun ia menolak menjadikannya fondasi perdamaian. Keputusan Naruto untuk tidak membunuh Pain adalah titik balik sejarah dunia shinobi, bukan karena ia tidak mau, tetapi karena ia memilih jalan yang lebih berat, menghentikan kebencian tanpa mewariskannya. Dari titik inilah Naruto berhenti menjadi anak yang bereaksi terhadap dunia dan mulai menjadi seorang yang lebih bermakna. Tapi ancaman belum berakhir. Dunia ninja justru bergerak menuju perang terbesar dalam sejarahnya. Perang dunia shinobi keempat bukanlah perang wilayah, melainkan perang ideologi. Di satu sisi berdiri keinginan untuk mengontrol dunia melalui ketakutan abadi. Di sisi lain berdiri harapan rapuh bahwa penderitaan tidak harus diwariskan selamanya. Naruto berdiri di tengah perang itu bukan sebagai pemimpin, melainkan sebagai jangkar moral. Ia mendengar ketakutan para ninja, mengakui penderitaan mereka, dan mengingatkan bahwa mereka bertarung bukan untuk membunuh, tetapi untuk melindungi sesuatu yang masih ingin mereka pertahankan. Untuk pertama kalinya, perang dipimpin oleh empati, bukan oleh dendam.
Sasuke yang tenggelam terlalu dalam akhirnya memilih jalan ekstrim. Ia ingin menjadi pusat kebencian dunia, menanggung semua dosa agar sistem lama runtuh bersamanya. Ide itu berlawanan langsung dengan jalan Naruto. Pertemuan mereka di lembah akhir bukan sekedar duel kekuatan, melainkan benturan dua jawaban berbeda atas luka yang sama. Pertarungan terakhir mereka tidak menentukan siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang lebih mampu bertahan sebagai manusia. Saat keduanya jatuh, terluka, dan kehilangan segalanya, mereka akhirnya saling memahami tanpa kata. Siklus kebencian yang diwariskan dari generasi ke generasi berhenti pada mereka. Sasuke tidak diselamatkan oleh kepukulan terakhir, tetapi oleh keputusan untuk hidup dan menebus segala kesalahannya. Tahun-tahun berlalu, Naruto mencapai mimpinya menjadi Hokage. Namun, gelar itu bukan akhir perjalanan, melainkan konsekuensi alami dari pilihan-pilihan yang ia buat sepanjang hidupnya. Ia memimpin bukan sebagai simbol kesempurnaan, tetapi sebagai seseorang yang memahami luka dunia karena pernah hidup di dalamnya. Kisah ini berakhir bukan dengan dunia yang sempurna, melainkan dengan dunia yang akhirnya memiliki harapan yang nyata. Dari seorang anak yang dibenci, lahirlah seseorang yang membuktikan bahwa masa depan tidak harus dikendalikan oleh masa lalu.